Jaksa Agung ST Burhanuddin murka, kinerja Kejati di daerah lemah. Jaksa Agung ST Burhanuddin memberi peringatan keras kepada Kejati dan Kejari di daerah yang terkesan diam soal korupsi. Kan adalah daerah itu gerakannya sama dengan kejaksaan. Sekarang bayangin aja, bayangin kita udah TTT daerah semua. Padahal saya katakan dengan teman-teman di daerah, bohong dan bohong besar kalau di daerah itu tidak ada korupsi. Burhanuddin terang-terangan menyebut, masih banyak kejaksaan di daerah yang malas atau bahkan takut menyentuh kasus besar. Mana mungkin di daerah dengan geliat ekonomi yang begitu besar, Burhanuddin bahkan kaget sekaligus kecewa. Ia mengancam, kepala Kejari yang cuma bisa tangani kurang dari 3 perkara akan langsung digeser, tidak ada lagi toleransi. Ia tak butuh jaksa yang hanya duduk manis di kantor ber-AC, tapi jaksa yang berani bongkar skandal korupsi sampai ke akar. Kalau menurut kalian, apakah benar minimnya kasus korupsi di daerah lain karena memang tak ada korupsi, atau justru ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi? Saya tidak butuh jaksa yang pintar, namun tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Muara Enim 8,5 miliar rupiah. Right seperti ditelan bumi. Diketahui Kejaksaan Negeri Muara Enim sudah melakukan penggeledahan kantor KONI Kabupaten Muara Enim pada Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 pukul 10.30 lalu. Penggeledahan itu sendiri terkait adanya dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Muara Enim 8,5 miliar rupiah. Kebiasaan setelah dilakukan penggeledahan, tidak begitu lama akan diumumkan para tersangkanya. Namun, terhadap kasus dugaan korupsi di tubuh KONI Muara Enim ini beda. Sudah berjalan sekitar 5 bulan kasus ini belum diketahui siapa tersangkanya. Bahkan kasus ini seperti hilang ditelan bumi. Lantas, apa tujuan Kejari Muara Enim melakukan penggeledahan kantor KONI Kabupaten Muara Enim kalau terkesan cuma untuk sekedar mencari sensasi belaka? Atau, kalau penyelidikan kasus ini dianggap belum siap, kenapa juga buru-buru melakukan penggeledahan? Timbul asumsi liar di publik, kalau penggeledahan itu sendiri hanya sekedar untuk membuat ketar-ketir dan menimbulkan rasa takut para pihak yang terlibat. Sehingga dengan bermacam cara, lobi sini lobi sana, agar kasus ini tenggelam. Publik mulai mempertanyakan tindak lanjut kasus dana KONI Kabupaten Muara Enim ini. Bahkan publik mulai curiga, ada apa dengan kasus ini? Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, Pak Kejati Sumsel, Pak Kejari Muara Enim. Publik ingin bertanya mengenai kasus ini. Kenapa seperti tenggelam di telan bumi? Ayo, ada apa?